Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan topik terkait makroevolusi. Nah, sebelumnya kenalan dulu nih sama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Anissa Alfadila Ruhani dengan NIM 2021 051 024 016. Yang kedua ada Yuliana dengan NIM 2021 051 024 022. Dan yang terakhir ada Karisma Puspa Omega dengan NIM 2021 051 024 001. Lanjut ke topik pembahasan. Di presentasi kali ini, kami akan membahas 4 topik pembahasan utama, diantaranya Introduction, Pola Makroevolusi, Kepunahan Massal, dan juga Bukti Makroevolusi. Kita masuk ke dalam topik pertama, yaitu Introduction atau pengenalan makroevolusi. Makroevolusi adalah perubahan evolusioner skala besar yang terjadi di atas tingkat spesies. Makroevolusi mencakup evolusi taksa seperti genera, famili, dan ordo. Makroevolusi mencakup studi tentang pola dan proses yang membentuk keanekaragaman hayati dan hubungan antara berbagai kelompok organisme sepanjang sejarah evolusi. Di topik kedua, kita membahas tentang pola makroevolusi. Pola makroevolusi merupakan semua perubahan diversifikasi dan kepunahan yang terjadi selama sejarah kehidupan. Ada 4 pola makroevolusi, yang pertama statis, yang kedua perubahan karakteristik, yang ketiga spesiasi, dan yang keempat kepunahan. Pola makroevolusi yang pertama adalah statis. Faktanya, beberapa garis keturunan berubah sangat sedikit dalam waktu yang lama, sehingga spesies yang mengalami pola demikian sering disebut fosil hidup. Sebagai contoh, ikan soleken atau dalam nama ilmiahnya Latimeria menadonsis yang di Indonesia disebut ikan raja termasuk keturunan ikan yang bercabang dari pohon di dekat pangkal kladogram vertebrata. Sampai tahun 1938, para ilmuwan berpikir bahwa ikan soleken punah pada 80 juta tahun yang lalu. Namun, pada tahun 1938, para ilmuwan menemukan ikan soleken hidup di Samudra Hindia yang tampak sangat mirip dengan fosil nenek moyangnya. Oleh karena itu, garis keturunan ikan soleken memperlihatkan perubahan yang statis pada morfologinya sekitar 80 juta tahun lamanya. Yang kedua adalah perubahan karakteristik. Perubahan karakteristik dapat terjadi dalam satu arah, seperti adanya segmen tambahan, atau bisa mengalami kemunduran melalui tambahan segmen baru atau kehilangan segmen yang didapat sebelumnya. Perubahan dapat terjadi pada satu garis keturunan atau pada beberapa garis keturunan. Yang ketiga adalah terpisahnya garis keturunan atau spesiasi. Pola terpisahnya garis keturunan dapat diidentifikasi dengan membuat dan memeriksa pohon filogeni. Pohon filogeni mungkin mengungkapkan garis keturunan tertentu yang telah mengalami pemisahan dan menghasilkan kumpulan cabang yang lebat pada pohon filogeni. Dan yang terakhir adalah kepunahan. Punahnya suatu spesies sangat penting dalam sejarah kehidupan. Peristiwa ini bisa menjadi peristiwa yang jarang terjadi, bahkan sering dalam garis keturunan, atau dapat terjadi secara bersamaan di banyak garis keturunan atau kepunahan massal. Setiap garis keturunan memiliki beberapa kemungkinan untuk punah, dan pada akhirnya lebih dari 99% spesies yang pernah hidup di bumi akan mengalami kepunahan. Kita lanjut ke topik ketiga, yaitu kepunahan massal. 570 tahun yang lalu telah terjadi serangkaian kepunahan massal, di mana itu pada zaman Panerozoik. Karena hal tersebut, banyak spesies menghilang dan digantikan oleh bentuk-bentuk baru dalam strata atasnya. Jadi, wajar untuk menciptakan nama baru untuk periode setelahnya yang memiliki komunitas baru. Nah, ada sekitar 20 kepunahan massal pada masa Panerozoik, diantaranya yaitu akhir Ordovisian, Devonian, Permian, Triasik, dan juga Cretaceous. Untuk lebih detail lagi, saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari kepunahan pada akhir Ordovisian. Kepunahan ini terjadi sekitar 440 juta tahun yang lalu, di mana terjadi beberapa peristiwa, diantaranya 22% famili dan hampir 60% marga invertebrata laut lenyap.
terdiri dari beberapa trilobita, brachiopoda, graptolites, echinodermata, dan juga karang. Yang kedua, kepunahan datang dari dua arah. Salah satunya sekitar 10 juta tahun sebelum akhir zaman ini dan yang lain pada akhir zaman. Kepunahan tersebut kemungkinan disebabkan karena adanya maksimum giasial yang terkait dengan penurunan permukaan laut yang diikuti dengan banjir air tawar dari es mencair dan gletser kontinental. Yang kedua, ada kepunahan massal pada akhir Permian. Pada masa ini, diketahui terjadi pada 80 juta tahun yang lalu dan menjadi kejadian yang terbesar karena melenyapkan sekitar 80% famili, lebih dari 80% marga, dan 90% spesies invertebrata laut terdiri dari trilobita, semua tabula, dan karang rugos, dan sekitar 70% famili brachiopoda, 65% famili bryozoan, dan 47% famili cephalopoda, diantaranya beberapa amanita. Yang ketiga, kepunahan pada akhir Cretaceous. Pada masa ini, sekitar 50% marga yang ada menghilang. Semua invertebrata laut terpengaruh. Kepunahan paling banyak terjadi pada Foraminifera, Bivalvia, Bryozoans, semua amonita, Gastropoda, Sponge, Echinodermata, dan juga Astracoda. Beberapa dinosaurus diperkirakan mati pada saat yang sama dengan invertebrata laut. Pada kepunahan massal akhir dari Cretaceous dalam kondisi yang tidak biasanya, di mana artinya kepunahan massal yang terjadi pada saat itu sangatlah dahsyat. Pada batas Cretaceous-Paleocene banyak mengandung iridium, elemen yang ditemukan dengan konsentrasi yang rendah di bumi dan konsentrasi tinggi pada meteorit. Dugaan utamanya adalah adanya hantaman meteorit yang berdiameter 10 km yang membentuk kawah dengan diameter 180 km. Puing-puing yang dikeluarkan akan mengeluarkan api dan menyebabkan debu di atmosfer, baik secara langsung maupun melalui letusan gunung berapi, sehingga bumi mengalami kegelapan dan suhu yang dingin dalam beberapa tahun. Akan tetapi, hipotesis meteorit tidak dapat diterima secara universal. Bukti makroevolusi. Sebagian besar bukti perubahan evolusi berskala besar atau disebut evolusi makro bersumber dari peninggalan berupa fosil. Hanya pada fosil kita dapat mengamati evolusi untuk jangka waktu cukup lama agar bisa mengetahui pola skala besar. Dengan fosil dapat menunjukkan jatuh bangunnya kelompok pada semua peringkat taksonomi. Bukti-bukti yang dapat diklasifikasikan sebagai makroevolusi diantaranya adalah salah satunya yaitu paleontologi. Didefinisikan adalah ilmu yang mempelajari kehidupan praaksara. Paleontologi mencakup studi fosil untuk menentukan evolusi suatu organisme dan interaksinya dengan organisme lain dan lingkungannya atau paleoekologi. Catatan fosil atau fossil record adalah susunan teratur di mana fosil mengendap dalam lapisan atau strata pada batuan sedimen yang menandai berlalunya waktu geologis. Semakin atas letak strata tempat fosil ditemukan, maka semakin muda usia fosil tersebut. Ada bermacam-macam fosil bila ditinjau dari kejadiannya, antara lain bagian keras yang terawetkan dan menjadi fosil seperti keadaan semula, misalnya tulang, gigi, cangkang. Yang kedua, hasil pembantuan. Yang ketiga, awetan yang terdapat dalam lapisan seperti batu amber. Dan yang keempat yaitu jejak lubang tempat tinggal dan kotoran. Itu tadi presentasi dari kelompok kami terkait makroevolusi. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu kalian dalam memahami makroevolusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.